warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tiara Puji Ismaya, NIM 22 075 63580. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saya mengajar di SD Negeri Taman Sari 2, Yogyakarta. Saat ini saya mengampu kelas 1. Hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran kurikulum Merdeka fase A kelas 1 mata pelajaran matematika bab 13 mengenai membandingkan ukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anak. Hari ini semuanya sehat? Ada yang sakit tidak? Oke, karena hari ini anak-anak sehat semuanya, berarti anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan Mbak Hani memimpin temannya untuk berdoa. Sebelah kanan dan sebelah kirinya anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada ya, tulis dulu ya. Ada yang tahu tidak mengapa Mbak Reva tidak berangkat sekolah? Yang tahu? Oke, Mbak Reva sakit. Berarti kalau ada teman yang sakit, besok harus kita jenguk dan kita doa. Seperti biasanya, sebelum anak-anak belajar, anak-anak juga menyanyikan lagu nasional.
Nah, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Garuda Pancasila. Siapa di sini yang ingin mendengarkan cerita dari Bu Guru? Dengarkan ya. Judulnya adalah Seekor Lumba-Lumba dan Monyet. Seekor lumba-lumba menyelamatkan monyet dalam badai dan mereka berenang ke sebuah pulau. Lumba-lumba lalu bertanya kepada monyet, apakah dia tahu pulau itu? Monyet mengatakan bahwa dia tahu dan bahwa dia sebenarnya pangeran pulau itu. Lumba-lumba tidak percaya. Tidak mudah percaya begitu saja. Lalu pergi meninggalkan monyet dari pulau tersebut dan berenang menjauh. Monyet pun kini sendirian berada di pulau itu. Tadi ada kisahnya, cerita apa ya tadi ya? Iya, judulnya adalah lumba-lumba. Seekor lumba-lumba dan monyet. Lumba-lumba dan seekor monyet. Nah, lalu di dalam cerita tadi itu si lumba-lumba menyelamatkan siapa ya? Menyelamatkan monyet dalam apa? Ketika terkena badai, lalu mereka apa? Berenang kemana sih? Ke sebuah pulau. Lalu ketika itu lumba-lumba nanya, monyet kamu tahu nggak itu pulaunya namanya apa? Di sana ada orang yang tinggal tidak? Ternyata monyet telah menjawab, saya tahu, sangat tahu tentang pulau itu. Bahkan saya itu adalah apa tadi? Monyet mengaku pangerannya dari pulau tersebut. Tapi kira-kira lumba-lumba percaya nggak? Kira-kira lumba-lumba percaya tidak? Tidak semudah itu. Akhirnya lumba-lumba meninggalkan monyet itu. Berarti apa? Sebagai iya, kita harus menghindari sifatnya monyet. Tadi monyetnya tadi apa? Sombong, angkuh, dan berbicara kebohongan. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, dan tidak boleh apa? Bercerita yang berbohong. Yang mengandung kebohongan tidak boleh ya. Oke, coba Bu Guru cek semangatnya yuk. Tepuk P5. Mandiri, kreatif, gotong royong, berbineka, global, beriman, bertakwa, berakhlak, mulia, bernalar, kritis. Tepuk semangat. Berarti anak-anak ini sudah semangat, siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak, coba sekarang Bu Guru tanya, apakah di sini ada yang pernah memakan kue ulang tahun? Ada yang pernah ikut acara ulang tahun ke teman-temannya? Iya, semuanya pernah ikut ke acara ulang tahun di tempat temannya. Turun tangannya. Nah, ketika anak-anak mendatangi pesta di ulang tahun temannya, kira-kira anak-anak mendapatkan potongan kue nggak sih? Dibagi nggak potongan? Mendapatkan. Pernah nggak berpikir, loh, kok itu teman saya dapat potongannya ukurannya lebih besar ya daripada milik saya? Pernah nggak? Pernah.
jajan. Terus nanti kebetulan dapat makanan atau beli makanan yang potongannya itu beda-beda ukurannya. Pernah nggak? Pernah. Terus anak-anak berpikir loh, kok itu beda ya ukurannya? Pernah? Pernah. Nah, apalagi kira-kira yang pernah dilakukan? Seperti Oh iya, seperti buku, ada yang kecil, ada yang besar. Seperti buah, ada buah stroberi yang besar dan ada buah stroberi yang kecil. Iya, sama juga. Oke, nah, iya. Nah, hari ini anak-anak akan mempelajari bab 13 membandingkan ukuran. Ya. Capaian pembelajaran hari ini yaitu elemen pengukuran. Yang pertama, peserta didik dapat membandingkan panjang dan berat benda secara langsung dan membandingkan durasi waktu. Mereka dapat mengukur dan mengestimasi panjang benda menggunakan satuan harga baku. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, anak-anak diharapkan mampu menyebutkan benda-benda di sekitar anak-anak yang dapat diukur. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat mengurutkan benda-benda di sekitar sesuai dengan ukurannya. Yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat mengukur benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Yang keempat, anak-anak diharapkan dapat membandingkan ukuran benda-benda yang ada di sekitar anak-anak. Yang kelima, anak-anak diharapkan dapat membuat papan perbandingan ukuran benda. Ya, Ibu harapkan tujuan pembelajaran hari ini semua bisa dicapai oleh anak-anak. Nah, coba sekarang diamati PowerPoint yang guru tayangkan. Kira-kira ada gambar apa ya anak-anak ya? Benda-benda tadi dapat diukur tidak ya? Kira-kira benda yang di depan ini yang ada di gambar bisa diukur tidak ya? Bisa. Ada gambar di PowerPoint. Itu bendanya ukurannya sama apa beda? Beda. Sekarang coba tas dengan koin itu besar mana? Iya, ukuran tas dengan koin atau uang logam itu besar tas. Sekarang guru tanya lagi, ukuran teko dengan pewarna atau pastel besar mana ukurannya? Besar teko. Sekarang selanjutnya, kalau meja dengan buku kira-kira besar mana? Meja. Nah, iya anak-anak, jadi setiap benda itu memiliki ukuran yang berbeda. Dengan ukuran yang berbeda-beda tadi, anak-anak dapat membandingkan mana benda yang lebih besar, mana benda yang lebih kecil, mana benda yang paling besar, mana benda yang paling kecil. Selain dapat membandingkan, anak-anak juga dapat mengurutkan dari benda yang paling kecil ke benda yang paling besar, atau dari benda yang ukurannya besar ke benda yang ukurannya kecil. Sekarang coba Bu Guru tanya, Mas Nova, Mas Dego, coba diurutkan dari benda yang paling kecil apa ya yang digambar ya? Bentar, yang pertama apa? Koin. Yang kedua? Crayon. Yang ketiga? Buku. Yang keempat? Lego. Yang kelima? Tas. Dan yang terakhir yang paling besar? Meja. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Anak-anak sudah bisa membandingkan. Nah, coba anak-anak diamati gambar yang ada di depan. Kira-kira ada gambar apa namanya? Iya, ada botol minum, botol air minum. Yang selanjutnya sampingnya ada botol sabun cuci tangan. Nah, kira-kira botol air minum dengan botol sabun cuci tangan itu beda nggak ukurannya? Beda. Besar yang mana? Besar yang mana? Besar ya?
yang mana ya? Iya, ukurannya besar yang amplop daripada buku ya. Coba sekarang diamati di sekeliling anak-anak. Di kelas ini banyak benda tidak ya? Iya, banyak benda di sekitar anak-anak di dalam kelas. Tentunya benda-benda itu ukurannya sama atau beda? Beda-beda. Sekarang Bu Guru membawa apa ya? Membawa namanya ini adalah tempat tisu. Apa? Tempat tisu. Di sini ada tempat tisu yang besar atau kecil ini? Tempat tisu dengan ukuran yang besar dan tempat tisu dengan ukuran yang kecil. Nah, setiap benda itu memiliki ukuran yang berbeda-beda, termasuk yang ada di kelas ini. Coba sebutkan lagi, Mbak Anin. Apalagi Mbak Anin? Benda di sini yang ukurannya berbeda. Buku. Ada buku cerita yang besar dan ada buku cerita yang kecil. Lalu, Mbak Arsy. Apalagi Mbak Arsy? Yang di sini bentuk ukuran bendanya yang berbeda apalagi? Benda yang memiliki ukuran berbeda apa? Papan tulis dengan papan hasil kreativitas itu juga beda. Ya. Kursi siswa dengan kursi guru besarnya juga berbeda. Ya. Sudah paham? Anak-anak, Bu Guru memiliki video yang nanti di dalamnya akan menjelaskan mengenai pengalaman sehari-hari berkaitan dengan apa? Membandingkan ukuran benda. Siapa mau melihat? Siapa yang melihat video ini? Silakan dilihat ya. Diperhatikan deh. Selamat ulang tahun ya adiknya kakak. Iya, selamat ulang tahun ya adik. Mudah-mudahan tambah pintar. Ya, makasih Kak, Ma. Pak, aku mau bertanya. Apa deh? Kenapa topi yang aku dan kakak pakai berbeda? Iya, itu ada berbeda ukuran. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Tadi anak-anak melihat video tentang apa ya video tadi ya? Iya, perbedaan ukuran. Tadi ada anak yang berulang tahun. Ketika anak-anak itu berulang tahun, lalu semua anggota keluarganya memakai apa? Topi ulang tahun. Namun topinya berbeda ukuran. Ada yang panjang dan ada topi yang pendek. Bagaimana bisa tahu kok topi itu lebih panjang, topi itu lebih pendek? Bagaimana bisa tahu? Yang pertama, bisa secara langsung. Yang kedua, bisa secara tidak langsung. Yang secara langsung yaitu anak-anak dapat melihat bentuk dan ukurannya. Yang kedua, secara tidak langsung, anak-anak dapat mengukur panjangnya berapa senti menggunakan apa? Penggaris. Berarti anak-anak bisa mengetahui ukuran benda itu dengan cara yang langsung ataupun cara yang tidak langsung. Yang langsung itu cukup dilihat, ukurannya lebih besar mana cukup dilihat menggunakan indera mata. Kalau yang secara tidak langsung adalah diukur menggunakan apa? Penggaris. Anak-anak, tadi untuk membedakan ukuran benda bisa secara langsung dan tidak langsung. Yang secara tidak langsung tadi mengukur dengan menggunakan apa? Penggaris. Pinter. Namun selain menggunakan penggaris, anak-anak juga dapat mengukur menggunakan apa kira-kira ya? Pita. Yang tahu pita nggak? Pita. Misalnya di sini ada Doni dan Sally. Doni dan Sally ingin mengukur panjang apa? Lengan tangannya. Menggunakan apa? Pita. Bergantian tidak mengukurnya. Bergantian. Aku dulu dong Sally. Doni bilang gitu. Akhirnya Sally yang mengukur. Akhirnya Sally yang mengukur Doni menggunakan pita. Dilihat. Oh, kamu segini Don. Kasih tanda. Potong pitanya. Lagi. Sekarang gantian aku Doni. Akhirnya Sally yang diukur lengannya, yang ukur Doni.
Oh, ditandai segini. Lengannya Sally dipotong pintanya. Lalu mereka membandingkan hasil pengukuran panjang lengan Joni dan hasil pengukuran panjang lengan tangan Siti. Kira-kira pintanya panjang yang mana? Tadi dari hasil pengukuran lengan tangan Sally dan lengan tangan Joni, pintanya dibandingkan, ditaruh bersamaan, diletakkan. Coba dilihat hasil pengukuran panjang lengan tangan Joni dengan hasil pengukuran panjang lengan tangan Siti. Kira-kira pintanya panjang yang mana ya? Joni pinter di sini. Pintanya panjangnya lebih panjang. Pintanya Joni. Karena apa? Karena lengan tangan Joni lebih panjang daripada lengan tangan Sally. Sudah paham? Selanjutnya, coba amati lagi gambar di PowerPoint. Ada gambar apa itu ya? Botol air minum dan galon air mineral. Nah, kira-kira botol air minum dengan galon tadi besar mana ukurannya? Besar galon. Kenapa bisa dikatakan besar? Pinter. Karena apa? Isinya lebih banyak. Jadi benda dikatakan besar selain dapat diukur dengan penggaris, dengan pita, juga dapat dihitung isinya. Jika benda yang mampu menampung atau mampu untuk meletakkan tempat atau benda yang banyak, berarti benda itu adalah benda yang besar. Karena semakin banyak yang bisa ditampung, semakin benda itu besar. Contohnya di situ, 1 botol air minum itu setara dengan berapa gelas air? 4 gelas air. Jadi 4 gelas air tadi, Mas, Mbak, kalau dimasukkan ke botol air minum itu nanti penuh. Paham? Kalau galon itu kalau misalnya di dalamnya itu ada isinya berapa gelas air? Berapa? 12 gelas air. Itu adalah setara dengan 1 galon. Sudah paham? Anak-anak coba perhatikan gambar di depan. Ada gambar apa itu? Ada gambar kotak atau kardus yang di dalamnya terdapat dadu. Ada yang tahu dadu nggak? Dadu untuk bermain apa? Ular tangga. Bisa. Nah, dadu tadi itu bisa ditempatkan di suatu kardus. Kira-kira kardus A dengan kardus B besar kardus yang mana? Kardus A berapa? 48. Sedangkan dadu yang ada di kotak B di kardus B berapa? 45. Banyak yang mana? Iya, banyak yang bisa menampung 48 dadu. 48 dadu lebih banyak daripada 45. Dan 48 dadu tadi muat diletakkan di kardus yang A. Berarti kardus A dan B besar yang mana ukurannya? Pintar. Ukuran kardus A dan kardus B besar ukuran kardus yang A. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, anak-anak, nanti akan Bu Guru bagi menjadi 5 kelompok. Seperti biasanya nanti mengambil kertas warna dan tidak boleh melihat. Nanti ketika Bu Guru panggil, kertas yang didapatkan warna merah kumpul dengan warna merah, warna pink kumpul dengan warna pink. Setelah itu duduk dan mengerjakan apa yang ada pada LKPD. Permasalahan mengenai membandingkan ukuran benda. Setelah menyelesaikan permasalahan, anak-anak juga harus merancang. Yang pertama anak-anak harus menentukan proyek apa atau merancang proyek apa yang akan dibuat. Selanjutnya membuat jadwal pelaksanaan proyek. Dan selanjutnya lagi anak-anak harus membuat proyek. Paham? Untuk kegiatan berkelompok, guru bagi ya.
ya. Anak-anak sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sekarang Bu Guru cek kesiapan setiap kelompok. Kelompok 1 kelompok 2 kelompok 3 kelompok 4 kelompok 5. Semuanya sudah siap? Kamu hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Nah, anak-anak sudah berkumpul bersama kelompoknya. Tadi sudah Bu Guru cek semuanya sudah siap untuk kerja kelompok. Untuk kerja kelompok itu nanti harus dikerjakan bersama sama. Jadi nggak boleh kerja sendiri. Anak-anak tadi sudah Bu Guru cek kesiapan dalam berkelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan apa? LKPD dan papan perbandingan ukuran. Nanti anak-anak harus menentukan proyek apa yang akan dibuat mengenai perbandingan ukuran. Nanti harus membuat proyeknya agak besar ya, agar bisa digandakan pada papan ini. Sudah paham? Sudah. Bagikan. Semuanya sudah mendapatkan alat dan bahannya? Sudah mendapatkan LKPD juga? Sekarang dibagi tugas, ada yang menyisikan LKPD untuk membuat apa? Rencana, jadwal, perencanaan proyek, dan ada yang siap-siap untuk mengerjakan proyek. Dikerjakan secara berkelompok. Silakan mulai bekerja. Yuk, Mas. Kasih nomor nggak, Bu? Kasih nomor 1. Anggotanya siapa lagi? Anggotanya siapa lagi? Tata. Nomor 2. Kamu siapa namanya? Kamu kalau ini loh. Ada apa aja tadi? Tari, terus buku, terus tas. Selanjutnya kita coba. Terus ngapain? Ya, mengumpulkan. Mengumpulkan apa? Mengumpulkan besarnya benda. Tadi yang bilang apa lagi Mbak Najma? Apa di sini langsung apa aja tadi? Apa Mbak Najma? Apa aja? Meja. Buku bisa nggak? Buku bisa nggak? Bisa. Tulis meja. Hapus. Ya Allah, ya Allah. Hapus tulis sama satu. 15 setengah ya, ini setengahnya ya. Jadi tulisannya 15, hasil pengukuran 15,5. Sekarang pensil ada pensil nggak? Ada. Berapa? Berapa? Iya. Berapa nih Mbak? 13 cm. Jangan lupa. 9 jam 15.
Bisa nggak? Anak-anak semuanya sudah selesai mengerjakan? Sama, oke. Sekarang silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi dan proyeknya. Di bawah slide-nya. Yuk, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ya akan mempresentasikan hasil diskusi dan pembuatan proyek. Coba dibacakan hasil diskusinya. Satu lembar aja. Benda apa saja yang bisa diukur? Air. Lalu ukurannya bukan benda yang paling kecil. Selanjutnya hasil pengukuran berapa pensilnya? Panjang pensilnya berapa? 7 cm. Sekarang hasil dari pengukurannya. Yuk, teman-teman. Kelompok 1 dibandingkan apa? Ukuran apa? Apa namanya bendanya? Botol. Ada botol apa dan botol apa ya? Iya, ada botol A dan botol B. Lalu jawabannya apa kira-kira di situ? Hasil diskusinya apa? Botol B lebih besar daripada botol A. Berarti lebih besar mana? Botol A apa botol B? Betul atau salah ya kira-kira teman-teman? Betul, bisa dilihat dari papan perbandingan ukuran. Botol B lebih besar daripada botol A. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya boleh duduk. Pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini sudah belajar apa saja ya? Mengukur benda. Lalu apa? Menentukan benda apa saja yang bisa diukur. Terus, iya, mengurutkan benda dari yang kecil sampai benda besar. Terus membandingkan ukuran benda. Ya, oke. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak. Ada yang ingin bertanya tidak? Tidak, Bu.
bersama, semakin cepat nanti semakin baik. Belajarnya ya. Anak-anak sudah selesai belum ya mengerjakan soal evaluasi? Sudah duduk ambil ya, silakan dibuat. Duduk di tempatnya, duduk di tempatnya. Anak-anak, karena semua sudah dikumpulkan lembar jawabnya, buku nilai dulu ya. Anak-anak, tadi lembar evaluasi punya anak-anak sudah Bu Guru nilai. Bu Guru bagikan ya. Jadi nilainya ada yang di bawah 75 ya. Ada Mbak, salah satunya ada Mbak Najma, ada Mbak Kinanti, ada Mbak Kaila. Nah, itu harus memperbaiki dengan mengerjakan soal remedial ya. Oke, nanti Bu Guru beri tugas saja untuk remedial dan yang nilainya di atas KKM nanti harus mengerjakan soal pengayaan. Anak-anak, untuk pembelajaran selanjutnya besok anak-anak akan mempelajari mengenai bentuk-bentuk bangun bulan ya. Sekarang sudah saatnya pulang, silakan berkemas-kemas. Yang kami berdoa boleh Mas Bego. Ya Kak, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dengan kita.